Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitanti, NPM saya 201434012. Saya berasal dari Prodi PGSD Universitas Muslim Nusantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian dalam jurnal Strategi Pemanfaatan Media Audiovisual untuk Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional yang diajarkan secara luas di berbagai negara di dunia ini. Di Indonesia, bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama yang dipelajari sebagai mata pelajaran wajib dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris adalah dengan memperkenalkan bahasa Inggris lebih awal di lembaga pendidikan formal, yakni dimulai dari sekolah dasar. Media pembelajaran secara umum adalah alat peraga atau alat bantu dalam proses belajar dan mengajar. Media pembelajaran dapat berupa buku, suara, gambar, video, dan sebagainya. Media pembelajaran digunakan untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam memahami materi. Proses pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penunturan kata-kata dosen sehingga mahasiswa tidak merasa bosan. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran mempunyai berbagai macam jenis yang bisa dipilih dan digunakan di kelas, seperti media visual, media audiovisual, media cetak, dan lain-lain. Media audiovisual pada hakikatnya adalah media perantara atau penggunaan materi di mana penyerapannya melalui penginderaan penglihatan dan pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-pengalaman pendidikan yang nyata kepada siswa. Pembelajaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang baik. Media pembelajaran yang akan digunakan juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang dosen memiliki alasan praktis dalam memilih salah satu media pembelajaran di kelas. Strategi pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran. Tahap persiapan yang dilakukan untuk menyiapkan jenis media audiovisual seperti apa yang akan digunakan dalam belajar bahasa Inggris. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu karakteristik peserta didik. Seorang dosen atau pengajar harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk menentukan dan memutuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mendesain materi dan media yang tepat. Yang keempat, tahap percobaan media. Tahapan terakhir dalam persiapan adalah percobaan media sebelum digunakan. Alasan yang mendasari percobaan ini adalah untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya film atau video tidak dapat diputar, suara tidak terdengar, dan sebagainya. Tahapan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal yang dapat dosen lakukan adalah meminta ke mahasiswa untuk bekerja sama dalam menciptakan suasana ruang kelas yang kondusif demi tercapainya tujuan hasil belajar. Pembelajaran kompetensi mendengarkan atau listening skill. Setiap mahasiswa menginginkan mereka dapat memahami apa yang diucapkan penutur bahasa Inggris, baik secara bertatap muka di program acara TV atau siaran radio. Listening di luar kelas atau di rumah lebih efektif dan produktif. Berbagai teknik dapat digunakan, antara lain yaitu berikan tugas kepada mahasiswa untuk mendengarkan pidato atau percakapan bahasa Inggris
Yang kedua, tugaskan kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi berbagai unsur seperti pembicara, waktu, dan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, mintalah mahasiswa untuk mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Yang keempat, tugaskan kepada mahasiswa untuk menonton film dengan terjemahan English subtitle. Yang kedua, pembelajaran kompetensi berbicara atau speaking skill. Beberapa aktivitas pembelajaran berbicara bahasa Inggris menggunakan media film, antara lain: yang pertama, putarkan video singkat dengan tema yang sudah ditentukan. Contohnya, tema video yang diambil adalah tentang wawancara seorang artis atau bintang film. Buat beberapa kelompok belajar masing-masing 4 mahasiswa. Setiap anggota kelompok mencoba berperan menjadi artis dan pembawa acara. Pastikan mahasiswa yang lainnya menjadi penonton yang dapat mengajukan pertanyaan ke bintang tamunya, dan dosen dapat menjadi sutradara di acara tersebut. Yang ketiga, pembelajaran kompetensi menulis, writing skill. Menulis merupakan aktivitas seorang yang ditampilkan dalam bentuk tulisan atau memberikan informasi. Strategi pembelajaran menulis dapat menggunakan media lagu. Media ini sangat baik untuk mendorong kemampuan mahasiswa menulis. Demikianlah penjelasan saya mengenai jurnal strategi pemanfaatan media audiovisual untuk peningkatan hasil belajar bahasa Inggris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.